Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. In uridu illa al-islah wa istata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pengurus masjid dan seluruh para hadirin jamaah yang Allah muliakan, tunggu-tunggu, abu-abu, adun-adun, ado-ado yang Tuhan muliakan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersama di masjid yang kita cintai ini. Saya mengajak semua untuk sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu, sama-sama kita meniatkan menunggu solat syuruk. InsyaAllah sejenak kesempatan kita bersama di masjid ini Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Di seluruh kesempatan kali ini kita berada di penghujung tahun, ya, di penghujung tahun merupakan Sabtu terakhir, ya, tahun ini. Sabtu depan insyaallah kita akan masuk tahun baru 1 Muharram atau 2 Muharram, ya. Jadi ini kita di penghujung tahun, ya. Di penghujung tahun mudah-mudahan Allah tuliskan, ya, tahun depan menjadi tahun kemenangan bagi umat Islam seluruh dunia insyaallah taala, dan berakhirnya penderitaan saudara kita di Gaza dan di Palestina, dan insyaallah kita menjadi bagian daripada saksi betapa kejamnya dan betapa sedihnya kondisi yang dihadapi saudara kita. Maka janganlah kita sampai berdiam diri tanpa mendoakan kepada mereka, ya, di dalam sholat kita, di dalam kesempatan yang Allah berikan, senantiasa kita mendoakan saudara kita supaya Allah lepaskan penderitaan yang mereka hadapi selama ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Saya akan mencoba untuk kita menjelaskan dan kita pelajari bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini mempunyai banyak inspirasi dan juga banyak pelajaran kehidupan yang kontekstual saat ini yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis ini saya ambil penjelasannya dari kitab Imam Ibnu Al-Bashar, yaitu kitab Fawaid Mutla'atul Hiyad di Syarh Kitab Riyadh, merupakan kitab syarahan Riyadhus Shalihin terlengkap di dunia. Itu namanya kitab Fawaid Mutla'atul Hiyad di Syarh Kitab Riyadh, ya. Ada sekitar 10 jilid penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita lihat saudara yang dimuliakan Allah, ya. Hadis ini dimulai dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab daripada disabdakan oleh Nabi sebuah hadis. Kalau Al-Quran ada istilahkan dalam Al-Quran dengan asbabun nuzul, ya. Kalau ayat ada asbabun nuzul, tapi kalau hadis asbabul wurud, ya. An Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadri an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mushtabil himar aw 'aba muqallid as-suyuf amatuhum bin mudar bal kulluhum bin mudar. Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jarir bin Abdullah menceritakan kepada kita bahwa kami pernah membersamai Nabi SAW di suatu siang. Datang kepada Nabi kaum sekelompok orang, jadi kaum oratun mustabimimar dalam kondisi oratun, ya. Orang itu tidak memakai alas kaki, juga dalam kondisi hampir seperti orang telanjang, ya. Memakai pakaian dari wall, tapi dalam kondisi compang-camping, tidak mencukupi menutupi tubuhnya, ya, mustabimimar. Aw'abah, ya. Muqallidis suyuf, dan mereka datang dengan membawa pedang. Jadi ada kaum di sini menunjukkan kepada jumlah orang yang banyak, tetapi tidak sampai jumlah seperti sebuah kabilah, tapi kaum. Mungkin dalam bahasa Aceh juga kita sudah terbiasa dengan mengucapkan ahli kaum kamu, ya. Itu menunjukkan ada satu kesatuan emosional, ada satu kesatuan mereka, ya, dari satu kabilah, ya, boleh jadi puluhan orang, ya. Datang menjumpai Nabi dalam kondisi mereka tidak memakai alas kaki, baju mereka juga serba minim sekali, ya. Bayangkan di masa Nabi tidak memakai alas kaki itu enggak biasa juga, karena kondisi daripada padang pasir yang pergi kemana-mana sangat panas. Jadi memakai alas kaki itu masa Nabi itu sudah hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi mereka ini berjalan enggak pakai alas kaki. Kalau kita di kampung ada sebabnya. Kadang dulu di kampung saya sendiri orang jarang pakai alas kaki karena apa? Luhuk katanya. Jadi nyatanya itu masih saja. Jadi lebih mana anak-anak untuk belum. Ya, saya merasakan masa-masa seperti itu di rumahnya luhuk namanya. Bur jauh beli jauh ulang. Justru haji saja minat loh. Ya. Jadi kemana-mana pergi tanpa alas kaki. Dan kita sering juga mendapatkan kadang jamaah haji kita dari kampung dia ada pakai alas kaki dengan lebih mengalir, ya, karena sudah kebiasaan. Tapi masa itu nggak memakai alas kaki itu hal yang aneh juga, karena alamnya tidak mendukung, alamnya panas. Tapi kondisi mereka mendatangi Nabi nggak pakai alas kaki, kemudian baju mereka juga serba minim. Nah, membawa pedang. Fatama'ara Rasulullah lima ra'a bihim. Kemudian wajah Nabi pun berubah ketika melihat mereka datang. Ya, mereka itu dari mana? Ya, mereka itu adalah dari kabilah bernama Mudon. Ada kabilah di luar kota Madinah namanya Mudon. Ya. Mereka datang. Ya. Ternyata mereka ini bukan musuh Nabi. Nabi tahu kalau mereka ini kabilah Mudar, ini orang muslimin, ya. Muslimin datang kepada Nabi bukan bawa pedang, itu bukanlah memusuhi Nabi, bukan, ya. Tapi bawa pedang juga adalah suatu kebutuhan dan kebiasaan mereka. Kalau keluar dari kampungnya itu bawa pedang, itu hal yang biasa. Seperti orang kampung, saya pergi ke hutan pulang pun pasti bawa parang, main parang. Benar jenah jahnya pokoknya main parang, ya. Itu adat, ya. Begitu juga mungkin masa perang kita di Aceh dulu adanya pasti bawa rencong kemana-mana pergi, bukan rencana untuk berkelahi, ya, tapi adat dan kebiasaan kondisi alam kehidupan itu mengharuskan seseorang waspada bawa rencong kemana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah kita hanya bawa rencong pada saat pesta megawin. Breng jame rencong, ya. Katanya bakal namanya pakai rencong breng jame rencong ada. Ini bukan bermusuhan, ya. Tapi ini adalah adat. Nah, kemudian fatama'ara Rasulullah lima ra'a bihim minal faqr, ya. Lalu Nabi berubah wajah beliau, ya, melihat kondisi fakirnya mereka. Nah, jadi masalahnya mereka nggak pakai ini, nggak pakai itu, kondisi minim juga baju yang mereka pakai. Kenapa? Kefakiran yang mereka hadapi, ya, yang melanda mereka. Mana dapatnya tuh, ya? Sampai baju saja tidak normal mereka pakai, ya. Memang pada masa itu pakaian sulit, pakaian susah, tapi ada tahap normal lah, kebiasaan pun hana lagi yang bisa pakai. Ya.
ya. Sesulit-sulit mendapatkan pakaian, semahal-mahal pakaian masa itu, tapi nggak sampai seperti cara berpakaian mereka itu, ya. Jadi Nabi betul-betul mendapatkan kondisi mereka itu dalam kondisi fakir sekali. Fadakhala thumma kharaja fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla thumma khataba. Lalu Nabi pun masuk ke rumah beliau. Kemudian setelah masuk ke rumah, kemudian Nabi keluar rumah. Lalu Nabi suruh Bilal untuk azan, diiqamahkan, dan kemudian Nabi sholat. Nah, jadi Nabi pun sudah tahu apa yang harus beliau lakukan. Ini orang datang ingin mengadu nasib kepada Nabi SAW. Ya. Bayangkan tugas Nabi yang sangat berat. Beliau adalah seorang Nabi, tapi juga seorang pemimpin yang memimpin sebuah negara, sebuah negeri. Jadi semua masalah kehidupan itu akan diadukan kepada beliau. Kalau beliau mengajak orang masuk Islam, lalu setelah masuk Islam, apa yang terjadi dengan mereka, dengan kampung mereka, itu semua dia adukan kepada Nabi SAW. Beda dengan kita hari ini, kita pakai ulun tamang Islam hanya apa yang nanti belajar beda enggak bantu itu cuma pakai ulun tamang Islam dunia itu masalah lain ya. Nah ulun ini pegang juga balun. Dia dah boleh tahu. Tapi kalau Nabi beliau harus hadapi itu semua. Ya. Bagaimana katanya Islam ini agama yang terbaik, Allah memberi rezeki, saya sudah masuk Islam kok belum dapat rezeki lagi, ya macam-macam ya. Nabi harus hadapi itu semua, ya. Lalu Nabi masuk ke rumah, keluar rumah, kemudian datang waktu sholat, disuruh azan Bilal untuk sholat, untuk azan. Nah, kemudian Bilal pula yang mengiqamahkan sholat, untuk melaksanakan sholat. Nabi punya muazzin yang terkenal, nama beliau adalah Bilal bin Rabah. Pada bulan puasa, Nabi memakai satu orang lagi bernama Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi Bilal, menjadi azan, menjadi muazzin. Bilal azan di waktu yang pertama, Ibnu Ummi Maktum azan di waktu yang kedua kalau bulan Ramadan, ya. Supaya orang bisa membedakan suara Bilal azan belum sholat, belum waktunya untuk masuk waktu sholat subuh, sedangkan muazzin Ibnu Ummi Maktum itu beliau azan sudah masuk waktu subuh, tak boleh makan minum lagi. Makanya ada dalam hadis Nabi, makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Jadi sudah bisa dibedakan suara Ibnu Ummi Maktum itu nggak boleh makan minum lagi. Tapi kalau azannya Bilal, lanjutkan, tidak ada masalah, itu masih azan pertama subuh. Nah, dan anehnya coba lihat, berapa ribu orang sahabat, kenapa Bilal saja yang dipakai dengan Ibnu Ummi Maktum? Emangnya Umar hancur, emangnya Utsman hancur, memangnya Jalil tidak bisa. Semuanya kan ingin dapat pahala juga, ya. Semua kan azan itu adalah pahalanya besar. Siapa saja yang mendengarkan azan kita, suara kita azan ajak solat, lan batak kaya badai, itu semua akan bersaksi kepada kita kalau kita mengajak orang untuk solat, pahalanya besar. Jadi kalau ada kesempatan azan, jangan Bebulak cerun Bak buku ke drone, bak bubuhan agak balik. Kadang nampak, ya. Jadi akan bersaksi semua. Bahkan kata Nabi, kemana saja kita pergi, walaupun di tempat yang tidak ada penghuni, di gunung, di kebun, dimanapun, datang waktu sholat, azanlah. Karena siapapun yang mendengar dan apapun yang mendengar, itu akan bersaksi kepada kita. Bayangkan Nabi hanya memakai siapa? Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Yang lain kita tidak dengarkan. Yang sering dipakai oleh Nabi hanya Bilal yang jadi muazzin. Yang lain apa kurangnya memang? Betapa profesionalitas dalam masalah sholat dijaga sama Nabi. Ya, suara Bilal ini khas. Suara Bilal ini betul-betul adalah suara yang tidak ada duanya. Maka karena profesionalitas dan juga yang terbaik itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Bukan bermakna bahwa perlu pahala saja. Ya, walaupun yang lain perlu pahala, tapi yang terbaik adalah ini.
Tidak mendiskreditkan orang lain dalam yang bawa Nabi hendak hargai harga yang lain ada di tempat lain. Masalah azan ini bilang. Ya. Makanya profesionalitas kita, Nabi ini perlu kita pertimbangkan dan kita jadikan bagian daripada sunnah. Ya. Jadi muazzin di masjid juga yang terbaik suara yang bisa kita tahu adapun yang kita miliki di kampung kita. Baik sampai dia nak azan bunyi hudung mata kaunya Allahnya lagi yang mati Muhammad. Ya. Dulu jika sembahyang dia dengar orang azan lagi minta malu orang azan lagi. Ya lagi. Apa ni mengata ya masjid. Jika dia mau dah lagi ya minta malu tak tahu gara-gara dia. Ya. Tapi punya azan suaranya bagus ya. Siapa yang mendengar maka terasa ya tersentuh hatinya. Kalaupun enggak mau solat sudah rasa terpanggil itu ada. Kita jaga itu profesionalitas itu ya. Kemudian summa khataba. Kemudian Nabi pun berkhutbah. Nah, setelah salat Nabi berkhutbah, faqal Nabi membacakan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya, awal daripada surat An-Nisa. Kemudian Nabi bacakan ayat lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kemudian Nabi membacakan ayat lagi yang lain, yang ayat ini semuanya adalah mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan dirinya amalan apa yang bisa dia kerjakan persiapannya untuk esok hari. Dan Nabi ajak ingat bahawa Allah telah menciptakan kita dari satu pribadi atau dari satu jiwa, dari situ kemudian kita berkembang biak. Nabi ajak itu. Ayat yang beliau pakai itu ayat sesuai dengan konteks yang akan beliau sampaikan. Jadi Nabi berkhutbah setelah sholat. Ini khutbah apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Berarti ini bukan khutbah Jumat ini, tapi khutbah di luar khutbah Jumat. Nah, para ulama mengatakan Nabi itu naik ke atas mimbar kalau ada masalah-masalah penting yang ingin beliau bawakan. Itu Nabi naik ke atas mimbar. Jadi mimbar itu tempat di mana menyampaikan pesan-pesan penting, ya. Tempat menyampaikan pesan penting. Kalau Nabi sudah naik ke atas mimbar, itu masalah penting yang akan beliau sampaikan kepada para sahabat. Kita juga begitu, fungsikan mimbar ini adalah tempat penting menyampaikan mau'izah, tempat penting menyampaikan perihal kepada masyarakat dan juga kepada jamaah di setiap saat dan setiap waktu. Nabi memulai dengan apa khutbah beliau? Nabi memulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata para ulama, inilah dia perlu diketahui khutbah itu, apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat sudah khutbah wajib. Ini bukan khutbah wajib ini. Ya. Khutbah Jumat itu adalah khutbah wajib. Yang kita sampaikan dalam khutbah itu ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dimulai dengan Alhamdulillah, pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi dan ajakan orang untuk bertakwa kepada Allah. Yang kita agungkan itu Allah dalam khutbah Jumat, tidak untuk penghormatan kepada manusia. Ini ada kadang yang Tuan hormati Imam Syekh, saling takzim kamu kepada seluruh pengurus masjid. Itu tempat mengagungkan Allah di situ, bukan untuk menyebutkan nama orang. Mendunggunya ada belah dengan diundang ni tengok. Nyo kan tiga untuk yang berubah itu gimana cara ada keamanan gimana nya nalong dengan nalong jadual dulu. Ada urusannya. Ya. Khutbah Jumat apalagi khutbah wajib itu untuk mengagungkan Allah, untuk menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai tempo kalau kita mau khutbah dan yang lain itu mimbar tempat menyampaikan hal yang penting, mengagungkan Allah, bacakan ayat Allah, bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting itu apa? Yang penting itu ayat Allah. Sedangkan apa yang kita ucapkan itu memperjelas ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Haba kita ini inan, kan haba kita ini itu ayat itu ikut.
atau bahkan yang menyampaikan pesannya kadang adalah hana ayat hana hadis, ya, dan hana relevan ayat dengan hadis. Ayat dan hadislah nomor satu, ya, sedangkan habarnya idiknya untuk memperkuat ayat hadis dan memperjelas ayat dan hadis. Ini perlu kita pahami. Khutbah Jumat itu adalah khutbah di mana tempat dan masa di mana orang datang secara wajib untuk ke masjid, yang kita sampaikan juga yang wajib dan yang penting untuk didengar. Bayangkan orang Jumat, kenapa yang undang tu? Nana halo-halo, ya halo-halo, datanglah ramai-ramai, akan ada khutbah Jumat, Nana halo-halo dia. Tapi hamba Allah datang berbondong-bondong penuh. Bahkan kalau di masjid kita itu sampai luar harus keluar. Satu undangan pun tak kita kirimkan. Hana rencana ada pegang menamu, hana wajib kerja kalau. Wadai ke masjid, wadai dengar ceramah, sang lebih mengajar dengan ceramah. Wadai dengar khutbah lebih mengadai. Dan diri ada hana dengar video cerita. Kenapa demikian? Ya. Untuk pegang ceramah ataupun untuk kita buat kajian seperti ini yang datang, ya, sulit dapat orang penuh masjid, kecuali musuh-musuh yang dua, yang di 3, ya, akan penuh. Orang Jumat penuh masjid. So mandang yang dia penuh masjid, yang anak dia akan so khatib penuh. Maka khatib Jumat, jadikan topik yang kita sampaikan itu yang terpenting bagi umat, yang terpenting bagi dakwah di sini. Jangan sampai kita jadi khatib membakdoa benda yang ada penting, menurut Allah ada penting. Menurut Allah ada penting, menurut Allah lebih ada penting lah. Lagi urut-urut orang. Yang urut-urut itu hanya yakin buat barang urut-urut, mana itu? Mana orang mau beli? Harus sampaikan yang penting, cari yang penting. Maka khutbah mimbar itu tempat menyampaikan yang penting bagi umat. Nabi naik di situ, para sahabat sudah tahu ya, menggagihkan apa penting. Walaupun bukan hari Jumat, saudara yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian, ya, ternyata Nabi apa? Nabi mengajak para sahabat, ya, tasaddaqu walau bitamrah, ya. Walau bisyik tamrah, mengajak para sahabat untuk yuk bersedekah. Nah, ya. Walaupun kalian hanya memiliki 1 biji kurma, dibelah 2, yang setengahnya itu sedekahkan. Yang setengah itu sedekahkan. Nabi ajak untuk bersedekah para sahabat. Nih, yang datang itu ternyata mereka mengadu kepada Nabi kefakiran mereka. Mereka tak punya apa-apa. Anda tak punya, ya. Maka datang Nabi untuk mengajak para sahabat untuk bersedekah. Tasaddaqa rajulun min dinari, maka ada orang yang bersedekah langsung dengan dinarnya, uang emas yang dia miliki. Wa min dirhamihi, begitu juga dari dirham yang dia miliki. Wa min thawbihi, ada juga yang menyedekahkan baju. Wa min sa'i burrihi wa min sa'i tamrihi, ada juga yang menyedekahkan sa' daripada tamat atau gandum, dan juga daripada kurma kering. Jadi berbagai macam cara orang bersedekah langsung. Ketika Nabi ajak ramai-ramai, mereka bersedekah. Sampai kata Jarir, faja'a rajulun minal ansari bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha balqad ajazat. Sampai ada, kata Jarir, seseorang yang datang membawa karung daripada taman atau buah kurma, sampai tidak sanggup dia pikul. Gemei sama buni, gemei kedua, dalam kondisi yang dia sendiri hampir tidak sanggup memikul karung itu. Dan pemandangan itu membuat sesuatu bagi para sahabat. Melihat menggunakan baju terbawa, ya. Ketika Naziro yang itu tiba-tiba membawa satu karung dan bahkan hampir tak sanggup dia pikul, ya. Ikut batal aja, ya. Ikut ukuran. Tapi gemai kena teruk ke masjid, ya. Itu membuat pemandangan yang lain bagi para sahabat.
Apa yang terjadi? Fatataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min at-ta'ami wa thiyab hatta ra'aitu wajha Rasulullah yatahallalu ka'annahu mudhabah. Jadi lalu setelah pemandangan laki-laki itu yang membawa karung seperti itu, orang pun akhirnya ikut-ikutan, ikut seperti beliau, ramai-ramai bawa karung yang banyak untuk bersedekah. Sampai kata Jarir, aku melihat di masjid itu ya, ada tumpukan seperti gunung kecil atau bukit, ada tumpukan pakaian, ada tumpukan daripada gandum, dan juga tumpukan daripada buah kurma. Kanjit lagi bukit ini di masjid, bersih lagi bukit ber jaga fitrah ni, yang mana jaga fitrah ya. Jadi tumpuk ini kalau lagi jaga fitrah hambu ini. Jadi kalau ada zakat fitrah dihambu dalam masjid atau dalam musalla ini. Itu ada orang-orang baik yang panitianya tahu ini, tolong ini mahasiswa kita dalam keadaan sulit putus terbantu ya. Nah yang bantu. Masjid itu tempat kita mengadu. Nah masalah yang bantu panitia itu yang kita bantu jam. Nah itu telefon yang lain. Tempat mengadu. Tempat kita bersedekah jalan kebaikan. Sedekah itu adalah amalan kebaikan. Orang yang datang ke masjid mengadu ada sesuatu yang dia butuhkan, dia minta, sedekah itu adalah merupakan pintu kebaikan. Datang ke masjid kebaikan, bersedekah adalah kebaikan, pintu masjid membuka kebaikan. Enggak datang ke masjid, enggak terbuka pintu kebaikan dalam hidup kita. Jadinya sosok macam yang merasa bahawa lu tak payah sedekah, jauh masjid, nyo pergi hati ya, pahami dengan baik bahawa masjid membukakan pintu sedekah bagi kita. Pintu sedekah itu adalah pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah kepada siapapun. Kita bersedekah semampu kita, enggak ada paksaan. Nak sedekah yang walaupun sebuah kurma atau kurma pergi, seribu rupiah pergi. Kita manfaatkan itu untuk kebutuhan umat. Dan kita lihat di sini masjid ini adalah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah umat, masalah yang dihadapi oleh saudara kita di luar, masalah sosial yang ada di masyarakat. Masjid itu ikut andil menyelesaikan itu. Nabi menjadikan itu tempatnya di masjid. Bayangkan orang yang serba putus, anak mahojak, gejak pak, kandung benur, ibu kampung, buah beduk, hidup buah beduk. Dan dana untuknya taktis. Setiap saat orang tutup silo, orang hana baca, orang hana pun baca, jauh kandung benur kan. Yuk, hana, kau sini jauh orang yang hana lagi ni, yang putus dalam udah ya. Kau tak jauh, masjid lah tempatnya. Masjid tempatnya. Maka kami di Masjid Al-Falah Sigli menginisiasi membuat namanya takaful. Takaful ini adalah dana taktis khusus untuk kita membantu siapapun saudara yang butuh, baik berjalan ataupun hana mohojak ya, dalam kondisi hana uronya kalau diperoleh bantuan dengan segera. Ada dana masjid yang bisa kita ambil, putus silo yang kerja masjid, gadah silo tanya ya. Nah tempat tanya cok dari sini ya. Begitu juga orang pergi kemana-mana, anak lepek yang dua silakan ada kita ambil. Kemudian ulung yang malam macam-macam ya, ada tempat kita ambil silakan. Masjid kita sediakan ada dana takaful namanya. Dana dari mana itu? Dari jamaah kita dalam pengajian itu kita kumpulkan untuk dana yang segitu. Ada orang meninggal, so jamaah yang meninggal atau so jamaah yang sakit ambil dari situ. Cok ya. Kadang tanya dah bahan meninggalnya sedekah dalam lorong. Hanya yang taknya sedekah jeci dan masalah. Manfaat dan lekai wahai guru tak dia ada sedekah dia ada. Tapi punya hana baju-baju dah kumpulkan lagi ada masalah. Nah begitu saudara yang dimuliakan Allah. Lalu apa Nabi sabdakan? Nah ini hadis yang luar biasa. Sabda Nabi SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan,
falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang memulai suatu jalan kebaikan di dalam Islam ini, maka baginya mendapat pahala dan pahala orang-orang yang berbuat setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berbuat itu atau yang mengikutinya itu. Orang yang mengikuti dia setelah itu, walaupun dia sudah tidak berbuat lagi, tapi orang ikut, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang ikut tersebut, ikut berbuat tanpa mengurangi pahala orang itu. Akan terkopi paste pahalanya kepada orang yang memulai pertama. Begitu juga sebaliknya, siapa yang memulai suatu perbuatan jahat dan dosa, dia akan menanggung dosanya itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa pengikut itu. Dia akan dapat dosa yang sama, tapi hanya mengulang daripada dosa orang si pelaku ataupun pengikut itu. Kenapa ini disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita lihat tadi. Ya, Nabi mengajak, ada yang memulai dengan bersedekah dinar. Ya, ikut setelah itu bersedekah, ada yang dirham, ada yang macam-macam. Kemudian ada lagi yang datang pemandangan yang berbeda, bawa karung yang hampir tidak sanggup dia pikul. Pemandangan itu memberikan suatu hal lain pada para sahabat. Ikutanlah ramai-ramai berbuat sama seperti laki-laki itu. Nabi sampaikan, nah ini pesan ini. Siapa yang memulai satu kebaikan. Nah ini pesan penting dari Nabi ini kepada kita apa? Kita sendiri bahagia nanti punya kagak lo ikut betul, lo ikut betul. Ini orang di mana pun lo ikut betul. Ini berarti model-model pengikut, ya. Kan model orang dari itu. Dalam sunnah Nabi ikut hanya oleh bahagia ikut. Ya. Ubi mampu oleh ikut orang balai ikut. Ya. Ini mental sunnah Nabi lagi. Diudang dan itu tiga ikut tanya wadahnya, ya, maka pahala ikut tanya idanya saya tiga benda dengan ikut dia kasih tiga benda punya ikutnya kedua puluh pahala mana menyadari ikut kata siapa orang kaya pahala apa menyadari tiga dah pun ikut dia pahala tu tanya. Mentalitas menginisiasi, memberi apa, memulai. Nabi suruh itu. Man sanna fil Islam, so yang mulai pun dalam Islam yang sama buat kebaikan, maka akan dapatkan pahala dan pahala semua orang yang ikut dia. Ada dalam keseharian kita kadang ilmu hanya mampu buat, tapi saya mampu mengajar. Nah, mengajar. Ada orang mampu mengajar, tapi tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi. Mengajar itu juga sama. Tanya ajar ulung dapatkan ulung. Ada orang yang sebenarnya orang ingin berbuat baik tapi tak ada yang ajar. Ada atau pakat? Orangnya ulung pakat juga penting. Kan cuma ulung pukul benda. Ulung pakatnya mengkoordinasikan, ya, mengajar, ya. Itu sangat penting hari ini. Maka jadilah kita inisiator kebaikan. Tanya pakat. Pakat dan lebih detailnya. Baca dulu. Hai, jangan. Itanya pakat mudah, ya. Orang lain ikut, yang ikutnya pahala ke tidak? Ke tanya mandu.